Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC seperti contoh yang ada di sini untuk gaming dan juga editing render video. Ya di mana tersebut di harga 7 jutaan, 7 juta lebih sedikit, 7,4 lah kalau dibulatkan. Menggunakan Ryzen 5 5600 yang 6 core 12 tick dan juga di sini GTX 1660 Ti ya, bukan yang super. Kalau yang sebelumnya saya itu super terus ya, tapi kalau yang ini ganti yang Ti yang lebih bagus sedikit di atasnya. Seperti contoh yang ada di sini, tapi ini second ya, bukan baru. Dan apakah worth it atau tidak di harga 7,380 atau bisa dibilang 7,4 lah kalau dibulatkan untuk part-part yang ada di sini bertemakan putih RGB. Dan di sini part-partnya tersebut itu baru-baru semua kecuali dari segi hard disk dan juga GPU-nya. Dan apakah worth it atau tidak untuk saat ini? Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming dan juga yang lainnya, jangan lupa klik subscribe dan tekan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600 yang tray ya, tanpa box supaya lebih murah. Karena dari segi harga box dan juga yang tray, dia itu terpaut di 300 sampai di 400 ribu. Jadi lebih bagus dialokasikan ke CPU cooler seperti contoh yang ada di sini supaya lebih bagus suhunya. Dan yang ada di sini dia itu menggunakan 6 core 12 thread untuk gaming dan juga editing, udah lebih bagus di harga yang terjangkau juga di 7 jutaan. Kalau dibandingkan dengan rakitannya Intel di sebelum-sebelumnya, hampir sama lah seperti Core i3 Gen 12. Tapi kalau yang ini lebih bagus lah daripada Core i3 Gen 12 Ryzen 5 5600 yang tray di harga 1.730.000. Dan selanjutnya saya menggunakan MUBO yang ada di sini. Ini adalah Asus TUF Gaming B450M Pro 2. Ini yang serinya TUF baru pertama kali sih saya itu memakai yang B450, tapi cakep lah dari segi fitur dan juga dari segi penampilannya. Seperti contoh yang ada di bagian sini, tidak menggunakan serinya A520 ya. Seri yang B450 ini juga harganya terjangkau di 1.350.000 untuk MUBO Asus. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini adalah Orion Gale atau Gale Orion lah, di 2x8GB di 16GB berwarna hitam. Kalau yang di boxnya berwarna merah emang gitu sih, tapi yang aslinya berwarna hitam seperti contoh yang ada di sini. Di kecepatan 3200 udah lebih dari cukup lah untuk yang ini, standarnya lah di 3200. Untuk editing dan juga gaming udah cukup di harga 530.000. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU GTX 1660 Ti yang 6GB DDR6. Seperti contoh yang ada di sini mereknya PNG. Meskipun belum ada backlightnya nggak masalah sih. Dia tuh membutuhkan 8 pin power dual fan yang ada di sini di harga 1,7 juta. Ya bisa dibilang hampir sama sih seperti yang GTX 1660 Super, tapi kalau yang ini yang Ti dia itu lebih bagus. Dan seperti ini untuk boxnya ya. Kalau yang PNG tersebut dia produk dari Amerika kalau nggak salah ya untuk produknya, dan lebih terkenal di sana untuk GPU yang ada di sini. Tapi bebas memilih yang baru atau yang second. Tapi kalau saya di harga 7 jutaan lebih memilih yang second sih, yang penting aman lah dan juga bisa garansinya tersebut on. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Cleve. Ini hasilnya adalah C710 yang 512GB di harga 410.000 sih. Untuk yang ada di sini udah lebih dari cukup lah untuk Windows dan juga beberapa aplikasi yang lainnya. Dan apalagi di harga terjangkau ya untuk serinya Cleve yang ada di sini. Udah saya rasakan di bagian bawah sini ya. Meskipun di serinya MUBO nya ini belum ada heatsink, nggak masalah lah. Tapi lebih bagus dikasih heatsink tambahan supaya lebih dingin untuk NVMe nya karena agak panas. Dan selanjutnya saya menambahkan hard disk juga 500GB, yaitu second di bagian dalam sini nggak kelihatan, tertutup dengan backplate dari segi casingnya di harga 150.000 yang 500GB berbandingkan Seagate ya, standar pada umumnya lah. Tapi kalau bisa mencari yang second, jangan yang mencari yang reverse ping, itu yang bahaya sih kalau yang reverse ping. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke power supply nya, saya menggunakan Frostfire 500W 80 plus bronze untuk mengangkat Ryzen 5 5600 dan juga GTX 1660 Ti ya, itu lebih dari cukup lah karena full loadnya kalau nggak salah sih nggak sampai di 250W lah. Tapi lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya, dari segi dayanya apakah boros atau tidak menggunakan part-part yang ada di sini. Untuk power supply ini di harga 620.000 ya, karena memang berat sih dari segi ongkirnya. Dan lanjut saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Decool AG400 RGB supaya lebih bagus lah dari segi suhunya. Daripada menggunakan stok cooler bawaan AMD itu akan lebih panas, jadi lebih baik memilih yang ini aja. Supaya lebih murah dan juga dana yang lainnya bisa dialokasikan ke CPU cooler, itu lebih bagus. Dan juga tampilannya seperti contoh yang ada di sini sangat cakep lah di harga 260.000 kalau nggak salah ini Decool AG400. Dan selanjutnya untuk casing saya untuk menggunakan kit gaming Leoric berwarna putih yang ada di sini. Udah free 2 fan di bagian depan. Dia itu tipenya mesh ya.
supaya sirkulasi udaranya itu bagus lah dari dalam keluar. Kalau yang kaca tersebut dia akan menotok cuma mengambil di bagian sela-sela bawah maupun samping kiri kanan. Tapi kalau yang ini dari depan untuk mengambil udaranya. Di harga 500.000 lah untuk ini. Cube gaming Lyric berwarna putih dan juga MAT clippingnya. Dan yang terakhir saya menambahkan fan 3 di bagian atas 2, di bagian belakang 1. Ini adalah fan and leg di harga 40.000 untuk satuannya. Jadi kalau 3 di 120.000 ya, yang 500 tersebut yang ada di sini. Dia itu menggunakan bezel yang berwarna putih. Emang agak mahal kalau yang berwarna putih daripada yang berwarna hitam. Tapi kalau yang ini saya pilih yang berwarna putih supaya lebih menyerupai dari segi casingnya. Jadi putih, ini ya putih dan juga RGB dan segi fan-nya. Sangat cakep sekali untuk temanya, putih RGB. Dan seperti itu untuk penjelasan dari saya untuk part-partnya yang ada di sini sudah saya sebutkan. Dan apakah worth it atau tidak di harga 7,4 juta kalau dibulatkan harganya di sini. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga GTX 1660 Ti second ini ya. Untuk gaming dan juga editing udah lebih dari cukup. Kurang lebih ya seperti itu, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Clef C710. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 17 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya di 15 detikan, tapi kalau yang ini 17 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini SSD-nya dia itu 100% semua dan juga NOT-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 51 derajat terbilang ini panas ya. Berbeda standar pada umumnya di 40-an kecil. Tapi kalau yang ini di 51 derajat terbilang panas. Lanjut ke harddisknya, dia itu juga sama, 100% semua, dan juga NOT-nya dia itu perfect, serta suhunya di 27 derajat terbilang ini dingin, menggunakan harddisk second. Lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatan dari segi NVMe Clef 710, yang dimana membacanya mendapatkan di 2128, serta menulisnya di 2008. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 2050/1650. Dan kalau kita bandingkan dari segi hasilnya, dia itu melebihi semua dari segi realitanya. Jadi terbilang ini bagus. Lanjut ke HW Monitor. Untuk mengecek suhunya, menggunakan Deepcool AG400. Untuk minimalnya mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 64 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin di 30-an kecil. Serta maksimalnya juga masih aman di 60-an. Untuk yang ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan diameter paling tinggi di 64 derajat terbilang ini dingin. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 216 fps menggunakan GTX 1660 Ti. Serta di CPU mendapatkan di 1919 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 186 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah menggunakan spek ini. Bisa lah di settingan Very High maupun di High di atas 100 fps. Lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 68 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan apalagi ini di settingan High, sangat cocok lah untuk di gamenya ini, RDR2. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 71 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps untuk settingan High di game Need for Speed Heat. Lanjut ke Far Cry 6.
settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga masih aman di settingan high, masih mendapatkan di atas 75 fps di gamenya Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Ya cocok lah di settingan high untuk yang ini, supaya lebih aman di atas 60 fps. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 178 fps. Ini pun juga sangat lancar sekali di game Dota 2, terbilang ini ringan, mendapatkan di atas 150 fps di gamenya ini. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal mendapatkan di 60 watt, terbilang standar lah untuk yang ini, tidak boros, tidak hemat, standar pada umumnya. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, dia mentok paling bawah di 60 watt. Serta maksimal yang mendapatkan di 211 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming ya, dan dia tuh mentok paling tinggi di 211 watt, terbilang ini irit, masih di bawah 250 watt. Menggunakan Ryzen 5 dan juga GTX 1660 Ti, ini bagus sih dari segi wattnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 7,3 jutaan, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini worth it lah, yang dimana untuk gaming maupun editing. Untuk gamingnya, seperti contoh yang tadi saya uji, dia tuh masih bisa melibas di settingan high semua rata-ratanya. Dan apalagi dari segi editing maupun render video serta animasi, menggunakan Ryzen 5 5600 udah 6 core 12 thread. Dan apalagi di GPU-nya di GTX 1660 Ti, sudah lebih dari cukup menggunakan ini. Dengan tampilan PC yang berwarna putih RGB, di harga terjangkau di 7 jutaan. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga GTX 1660 Ti second dengan tampilan berwarna putih RGB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya dari review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.